Para meditator sekalian, mari kita mulai meditasi kita pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan buka meditasi kita dengan bacaan yang diambil dari buku Jalan Menuju Kehidupan. Mari kita dengarkan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sebuah dongeng mengisahkan tentang seorang bapa yang mempunyai 3 anak laki-laki. Banyak orang mengejek dan mencemooh anak laki-laki yang paling bungsu. Ketika ayah mereka memerlukan kayu dari hutan, maka ia meminta kepada anak laki-lakinya yang sulung, anak yang terpandai, untuk pergi ke hutan. Sebelum ia pergi, ibunya memberinya roti manis dan sebotol anggur. Di dalam hutan, ia bertemu dengan seorang kakek yang rambutnya sudah beruban. Kakek itu menyapanya dan memintanya sedikit makanan. Anak sulung itu berkata, "Jika aku memberi makanan dan minumanku kepadamu, maka aku tidak mempunyai cukup persediaan lagi." Ia meninggalkan kakek itu dan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, ketika ia mulai menebang pohon, ia melukai dirinya sendiri dan ia harus pulang ke rumah untuk merawat tangannya yang terluka. Setelah itu, anak laki-laki yang kedua pergi ke hutan. Ibunya juga memberinya roti manis dan sebotol anggur. Kakek itu juga meminta sepotong roti dan sedikit anggur padanya. Tetapi anak kedua berkata, "Apa yang kuberikan kepadamu, akan kuambil dari bagianku." Ia meninggalkan kakek itu. Akan tetapi, ketika ia mulai mengayunkan kapaknya, ia melukai kakinya sendiri dan ia harus digotong pulang. Kemudian Simpleton, anak laki-laki yang ketiga, memohon untuk pergi mencarikan kayu itu. Ayahnya tertawa sambil mengejek dan berkata bahwa ia terlalu bodoh untuk mengerjakan sesuatu dengan benar. Akan tetapi, ia bersikeras untuk pergi dan ibunya pun memberinya sepotong kue basi dan sebotol bir masam. Di hutan ia bertemu dengan kakek yang mengatakan bahwa ia lapar dan haus. Simpleton menjawab, "Saya hanya mempunyai kue basi dan bir yang masam. Jika kau mau, mari kita duduk dan makan minum bersama." Dan itulah yang terjadi. Kemudian kakek itu berkata, "Karena engkau mempunyai hati yang baik dan bersedia membagi apa yang kau miliki, saya akan memberimu keberuntungan." Dan dongeng ini berakhir dengan Simpleton yang mewarisi sebuah kerajaan. Ada 2 hal yang terpisah tetapi berkaitan dalam bacaan Injil minggu ini.
Yang pertama adalah pelajaran yang kita ambil dari cerita di atas. Anak yang dinilai bodoh di mata dunia kadang lebih mengerti arti hidup daripada mereka yang disebut pandai dan kaya. Baru-baru ini saya merayakan misa di suatu desa dan saya membagi umat menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas Injil yang menceritakan tentang orang yang dilahirkan buta. Ketika orang-orang dewasa membahas bacaan Injil tersebut, saya duduk di tempat anak-anak berkumpul untuk mendengarkan apa pendapat mereka tentang bacaan tersebut. Seorang anak berumur 8 tahun mengatakan, "Bila orang saling membenci, maka sebenarnya mereka itu buta, karena mereka hanya melihat bagian yang jelek dalam diri orang lain. Bila orang mengampuni, mereka melihat orang lain secara utuh dan mereka melihat bahwa bagian yang jelek itu hanya bagian yang sangat kecil dari seluruh diri orang itu." Kelompok orang dewasa tidak mempunyai sesuatu yang begitu mendalam untuk disampaikan dari hasil diskusi mereka. Hal kedua adalah bagaimana menghadapi penderitaan dan beban hidup kita. Kita juga dapat belajar dari cerita di atas. Pesan Injil melalui kata-kata, perbuatan, dan kesaksian hidup Yesus sudah sangat jelas. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang membuat kita menjadi orang besar, bukan karena kita dapat menghindari penderitaan, tetapi bagaimana kita menghadapi penderitaan itu sendiri. Yesus tidak menjanjikan bahwa Ia akan menghapus penderitaan kita. Penderitaan Yesus sendiri tidak dihapus, tetapi Ia mengatakan bahwa Ia akan membuat beban penderitaan kita ringan, tetapi beban tetap beban. Mereka yang mempunyai kuasa, baik secara finansial atau bahkan secara rohani, selalu mencoba untuk menghindari penderitaan, mau menjadi kelompok yang dikecualikan, dan mereka akan kecewa dalam hal itu. Selama bertahun-tahun saya melayani orang-orang sakit yang mendekati ajal. Saya tidak pernah bertemu orang miskin yang mengalami banyak kesukaran saat menghadapi kematian. Penolakan dan kemarahan lebih banyak ditemukan di antara mereka yang kaya. Mungkin bila seorang dalam perjalanan hidupnya sangat berhasil dalam mengumpulkan kekayaan dan berhasil mengatasi segala macam rintangan, mereka akan lebih frustasi bila kehilangan harta yang paling berharga, yaitu hidup mereka sendiri. Sebaliknya, orang miskin terbiasa dengan tidak mempunyai apa-apa, sehingga mereka tidak melekat pada harta milik mereka, maka melepaskan kehidupan di dunia ini tidaklah terlalu sulit bagi mereka. Di dunia ini terdapat dua macam kemiskinan. Pertama adalah kemiskinan yang dipaksakan, dan kedua adalah kemiskinan sebagai suatu pilihan. Kemiskinan yang dipaksakan ialah suatu kemalangan dan tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang baik. Itu adalah kemiskinan yang terjadi bila orang tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan, tidak mempunyai pakaian yang layak untuk dikenakan, tidak dapat membeli obat. Sedangkan kemiskinan sebagai suatu pilihan adalah sesuatu yang baik. Ini terjadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk merelakan atau memberi segalanya. Orang ini dapat merelakan atau memberikan harta benda atau kehormatan atau keinginan untuk berkuasa. Bila ini terjadi, maka kita akan mengalami kebebasan dan sukacita. Mari kita mengambil posisi meditasi, duduk tenang, punggung tegak, dan kita berdoa pembukaan.
Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu dicurahkan kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan para meditator sekalian, kutipan singkat bacaan kitab suci malam hari ini adalah: Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita akhiri meditasi kita dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua orang yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah meditasi kita malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan para meditator sekalian. Sampai jumpa di meditasi yang berikutnya.